Suhu panas yang relatif ekstrim di sebagian besar wilayah Indonesia ini diprediksi akan berlangsung hingga Oktober tahun ini. Menjelang kemarau, dampak suhu panas juga sudah mulai dirasakan masyarakat. Warga pun disarankan untuk menggunakan tabir surya atau sunscreen. Selain itu, suhu panas ekstrim ini juga bisa punya dampak yang berbahaya untuk bayi dan balita. Nah, sudah bersama kami untuk imbauan serta saran-saran yang berkaitan dengan bagaimana kita mengantisipasi dampak cuaca ekstrim panas ini. Ada Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanuarso. Dr. Piprim, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Ya. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Piprim, untuk semua orang tua yang punya balita dan terutama juga bayi begitu, apa yang harus kita perhatikan? Ini cuaca panas cukup ekstrim seperti ini kan agak jarang sebetulnya melanda Indonesia, Dr. Piprim. Baik, jadi memang ini tidak terhindarkan ya, Ya, efek cuaca ekstrim ini akan melanda global. Namun demikian ada beberapa upaya yang mungkin bisa kita lakukan untuk sedikit ya melindungi anak-anak kita. ya, Seperti cuaca panas ya. Kita tahu bahwa anak itu kebutuhan cairannya lebih tinggi daripada dewasa. hmm, Jadi mesti diperhatikan betul intake atau asupan cairan ya, kalau pada bayi yang masih menyusui ya, eee, aktivitas menyusuinya ditingkatkan, kemudian intake minumnya ya, air putih khususnya, ya, itu dicukupi ya. Kita bisa lihat dari jumlah urin dari anak-anak tadi. Jangan hmm, sampai, eee, apa, aktivitas anak yang tinggi, cuaca yang sudah mulai meningkat, lebih ekstrim ya, anak-anak kita mengalami dehidrasi. Itu hmm, saja sangat memudahkan, penyakit-penyakit yang lainnya ya. hmm, Kemudian juga paparan terhadap polusi udara ya. Ini anak-anak kita jangan sampai, ini kan anak-anak senangannya aktivitas di luar rumah ya, iya, senangannya jadi rentan terkena polusi udara juga. Nah, ini mungkin kita bisa nasihatkan tetap menggunakan masker apabila di daerah-daerah yang rentan dengan polusi. hmm, Pandemi ini mengajarkan pada kita untuk PHBS ya, perilaku ya, hidup bersih dan sehat ya. Kemudian, juga jangan lupakan melengkapi imunisasi pada anak-anak kita ya, ya, sesuai dengan jadwalnya. Terutama misalkan di musim pancaroba ini kan banyak selesma batuk pilek ya. Salah ya. satu imunisasi seperti influenza itu juga bisa membantu ya, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya kira itu beberapa upaya, Mas. Ya, oke. Dr. Piprim, kalau imbauan terhadap secara umum orang-orang begitu, orang dewasa lah saya katakan, eee, apakah ini juga kemudian berlaku kepada anak-anak balita dan juga bayi begitu ya, Dok? Dan bagaimana penerapannya terhadap balita dan bayi begitu? Kan kita diimbau untuk pakai sunscreen kalau memang ada aktivitas di luar ruangan antara jam 11 sampai jam 3 sore begitu, karena itulah matahari mungkin sedang terik-teriknya begitu. Lalu, juga banyak minum seperti yang tadi Dokter Piprim katakan. Masalahnya kan, anak-anak ini kan bagaimana membiasakan mereka cukup banyak minum. Bayi juga seperti apa? Apakah minum itu cukup air putih atau tetap yang ASI-ASI atau air susu sedemikian rupa? Nah, hal semacam ini termasuk sunscreen-nya yang cukup aman bagi anak-anak kita, itu bagaimana kita memilihnya, Dokter Piprim? Ya, masalah sunscreen saya kira nggak ada masalah ya. Hmm, Nanti dilihat yang memang bisa digunakan buat anak-anak juga ya. oh, Tetapi mungkin pelindung yang lain ya, seperti topi atau payung ya, mungkin kita juga bisa biasakan anak-anak kita menggunakan topi ya, baju dengan lengan panjang yang, kaos panjang misalkan untuk menutupi kulitnya ya, ya, supaya tidak langsung terpapar ya, ini hmm, beberapa upaya. Nah, masalah minum kita juga biasakan membekali anak-anak kita dengan, botol minum ya, supaya hmm, dia jangan sampai ke tadi dehidrasi tadi ya, ya, jadi sering-sering minum itu juga salah satu upaya. Untuk bayi yang masih ASI,
ya ibunya ini yang harus banyak minum supaya ASI-nya juga tetap Hmm, berkualitas, ya, ya. banyak asupan protein hewani supaya ASI-nya tetap berkualitas, ya, untuk menjaga agar bayi-bayinya juga tetap tidak kekurangan cairan. Saya Oh, kira itu, Mas. iya, oke. Jadi untuk anak-anak balita terutama kalau ada punya pengasuh begitu, mereka harus sering menawarkan minuman ketika bermain atau kita sebagai orang tuanya mengingatkan anak-anak kita untuk banyak minum sedemikian rupa air putih saja cukup untuk menjaga agar tidak dehidrasi. Dokter Piprim, sedikit saja, kalau terjadi atau apa sih gejala-gejalanya agar kita semua cukup tahu ketika mungkin anak kita yang usia balita atau bayi begitu, ada kemungkinan terserang panas sedemikian rupa karena cuaca yang cukup ekstrim belakangan ini di Indonesia. Apa gejalanya dan apa yang harus kita lakukan atau siapkan di rumah atau ada di tas kita kalau kita bepergian sama anak-anak sehingga kalau ada apa-apa itu bisa kita gunakan sebagai pertolongan pertama. Dokter Piprim. Ya, kalau yang sifatnya serangan cuaca panas ekstrim, ya, saya Hmm. kira anak-anak mesti segera dimasukkan ke ruangan yang bercuaca yang bersahabat untuk dia, ya, tidak Hmm. langsung ke apa namanya yang ber-AC dingin begitu ya. Ya. Cukup dengan suhu ruangan, ya. Kemudian kita penuhi hidrasinya, cairannya. Mungkin juga perlu obat-obat kalau suhunya juga ikut meningkat, bisa diberikan obat penurun panas dan Hmm. dilihat tanda vitalnya, kondisi anaknya seperti apa. Kalau anaknya segera pulih, ya, pipisnya ada atau urinnya ada, ya Hmm. alhamdulillah. Namun kalau anaknya tetap lemas, ya, kesadarannya cenderung menurun, Ya. anaknya suhunya juga nggak bisa kita kendalikan, ini segera dibawa ke rumah sakit terdekat, ya. Hmm. Jadi saya kira upaya-upaya sederhana itu mungkin bisa dilakukan, terutama surface cooling, ya, surface cooling karena kan problemnya ini panas dari luar, ya. 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 Sehingga kemungkinan mungkin diberikan kompres air biasa, ya, apabila suhunya memang teraba demam, itu segera dikompres air biasa bukan air es, ya, Hmm. dan diteduhkan, diberikan lingkungan yang nyaman untuk dia. Oh. Saya kira itu upaya-upaya pertama sambil dilihat kesadarannya terutama, ya, karena anak-anak yang sehat itu tetap akan aktif ceria, ya. Tapi Hmm. kalau anak cenderung dia kesadarannya menurun, sering mengantuk, lemas, ya, ini tanda-tanda bahaya, jangan Hmm. diabaikan, ya. Lebih aman kalau dibawa menjumpai tenaga kesehatan, kalau ada dokter anak terdekat lebih baik lagi. Oh iya, baik. Terima kasih Dokter Piprim untuk situasi status gejala-gejala yang harus kita waspadai. Dok, di Indonesia sendiri IDAI memantau sampai saat ini begitu dari cuaca yang cukup ekstrim belakangan ini masih baik kondisinya. Artinya apakah rumah sakit sekarang sudah banyak yang terkena dampak dari cuaca ekstrim ini, terutama anak balita dan bayi atau bagaimana dok? Kalau dampak langsung seperti yang heat stroke itu mungkin belum ya, belum Hmm. ada laporan ya, tapi dampak ikutannya musim pancaroba ini seperti meningkatnya anak-anak yang batuk pilek, ya apalagi dengan mudik ya kemarin ya, Oh ya. itu ya mulai banyak tempat-tempat praktik dokter dikunjungi anak-anak pasca mudik, ya. Mungkin bisa juga secara langsung atau tidak langsung terkait dengan perubahan cuaca, ya. Hmm. Ini batuk pilek mulai banyak lagi, ya. Jadi kami sarankan anak-anak ini, apalagi habis perjalanan panjang ini, obat paling utama adalah istirahat di rumah. Hmm. Ya beri anak itu kesempatan istirahat. Jangan sampai di Jakarta anak sakit dibawa keliling-keliling lagi, nggak sempat istirahat total. Jadi beri anak-anak istirahat, beri nutrisi yang baik, ya, cairan yang cukup. Itu saja sebenarnya sudah cukup untuk kemudian nanti bisa meredakan gejala-gejalanya. Kalau Oh. berlanjut bisa ke dokter. Ya, saya kira itu. Iya, oke. Diingatkan kita oleh Dokter Piprim, betul liburan lebaran sudah selesai, anak-anak kita dipantau apakah mereka sudah cukup istirahat karena batuk pilek nih yang biasanya muncul di musim pancaroba juga menjadi tantangan bagi orang tua untuk menjaga anak-anak kita selain cuaca ekstrim panas yang mungkin masih akan cukup panjang karena kita akan memasuki musim kemarau. Dokter Piprim, terima kasih imbauan dan informasinya berkaitan dengan kita akan menghadapi cuaca ekstrim karena gelombang panas ini. Kita ketemu lagi, ini bukan pertama dan terakhir Dokter Piprim, jadi mungkin nanti kami undang lagi. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, makasih Mas. Ya.